warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Adika. Oke. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, yaitu peluang, Ibu mau bertanya dulu. Kita kan pasti sudah pernah mempelajari materi pecahan. Ada yang masih ingat apa itu pecahan? Silakan Amel. Pecahan adalah bilangan yang merepresentasikan bagian dari keseluruhan yang ditulis dalam bentuk A per B. Oke, benar ya apa kata Amel. Lalu contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Oh, Naila dulu. Nanti Ardi, silakan Naila. 10. Oke, benar. Apa yang dikatakan oleh Amel dan juga Naila ya. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan erat dengan pecahan, yaitu peluang, khususnya peluang secara teoritis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menentukan ruang sampel dari suatu percobaan dan menghitung peluang suatu kejadian secara teoritis. Oke, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah diskusi kelompok, yang mana nanti Ibu akan membagikan LKPD dan silakan LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Mempelajari materi ini tuh penting karena nantinya akan berguna untuk materi lanjutan seperti menghitung peluang empiris dan frekuensi harapan. Nah ini ya, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian peluang, rumus peluang, dan tentang nilai peluang. Oke, udah siap belajar semuanya? Siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Pertanyaannya di sini adalah, jika kita melakukan percobaan melempar dua buah koin yang masing-masing punya dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar, bagaimana ruang sampelnya dan berapa peluang untuk sisi gambar dari dua buah koin tersebut? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan masuk ke materinya. Oke, apa itu peluang? Jadi peluang itu merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, di dalam peluang itu ada yang namanya percobaan. Percobaan itu adalah kegiatan yang menghasilkan satu atau lebih hasil. Kemudian ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Dan ada juga yang namanya kejadian. Kejadian adalah himpunan yang memuat hasil percobaan dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa mungkin kejadian tersebut terjadi. Nah, jika semua hasil suatu percobaan itu memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi, peluang kejadian A itu disimbolkan dengan PA yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumus peluang itu adalah NA per NS, di mana NA-nya ini adalah banyaknya anggota kejadian A dan NS ini adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Belum ada ya? Nah, kita akan membahas pertanyaan yang tadi nih terkait dengan pelemparan dua buah koin, yang mana ditanyakan di sini adalah peluang untuk sisi gambar dan ruang sampelnya. Kita jawab sama-sama ya. Nah, yang pertama kita akan menentukan ruang sampelnya. Nah, perlu kalian ketahui menentukan ruang sampel itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan tabel. Jadi di sini kita tuliskan peluangnya. Untuk satu koin itu gambar apa namanya? Ada apa aja? Angka dan gambar. Ya, ada angka dan gambar. Jadi kita tuliskan di sini angka gambar. Kemudian kita lihat ini angka-angka kita tuliskan. Kemudian angka gambar, kemudian gambar angka dan gambar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya yang kedua itu dengan diagram pohon. Nah, di sini koin pertama itu kan peluangnya adalah angka gambar. Kemudian setelah kita dapat angka, untuk koin keduanya itu peluangnya angka dan gambar. Maka bisa kita tuliskan angka-angka, angka gambar. Kemudian untuk yang gambar dan koin keduanya itu juga sama seperti yang di atas. Selanjutnya
dengan mendaftar seluruh kemungkinan kejadian. Jadi kita juga bisa langsung menuliskan saja dengan bentuk seperti ini ya. Jadi langsung kita daftarkan sehingga kita peroleh anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin itu adalah 4. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, selanjutnya tadi kan selain ruang sampel ditanyakan juga peluang muncul sisi gambar. Jadi peluang kejadiannya itu adalah munculnya sisi gambar. Di sini NA-nya 1. Kenapa 1? Ada yang bisa jawab? Karena munculnya gambar itu satu, gambar di gambar. Iya benar ya. 1 ini adalah munculnya gambar atau banyaknya anggota kejadian ya. NS ini 4 karena ruang sampelnya adalah 4 seperti kita cari tadi ya. Jadi kita gunakan rumusnya tadi NA per NS, kita peroleh peluang muncul sisi gambar dari 2 buah koin tersebut adalah 1/4. Ini bisa kita lihat dari tabel ya. Terlihat bahwa dari hasil ini bahwa peluang munculnya gambar itu adalah 1 dari 4. Oke, ini sebagai informasi juga rentang dari peluang itu adalah 0 hingga 1, yang mana jika kejadian peluangnya itu 0 disebut kejadian mustahil, sedangkan kejadian dengan peluang 1 disebut dengan kejadian pasti. Oke, sekarang kita diskusi. Sekarang dibagi kelompoknya dulu ya, yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Silakan dikerjakan ya, didiskusikan jawabannya. Sebelum itu silakan dibaca dulu petunjuk penggunaannya dan isikan identitasnya di halaman paling depan. Gimana, udah selesai semuanya? Sudah ya? Oke. Kita buka LKPD dulu ya. Oke, kita bahas. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana dalam sebuah permainan ular tangga itu 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Setiap dadu memiliki angka 1 sampai 6. Kemudian hasil yang muncul dari kedua buah dadu itu dapat berbeda-beda dan menghasilkan banyak kemungkinan pasangan angka. Berapa peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya 7? Nah, sebelum itu di sini ada pertanyaan, tentukan banyaknya anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah dadu. Siapa yang ingin menjawab? Randy. Randy apa Siti nih? Tadi Randy duluan ya? Oke, boleh Randy. Sebutkan saja jawabannya berapa? 3 untuk seluruh uang segmen itu 36 ibu. 36. Bagaimana cara menentukannya Randy? Tadi kan ada 3 cara. Kita buat ini bu, enak dulu ibu. Jadi satu sampai 6. Oh iya, jadi dapat ruang sampelnya adalah 3. Kelompok 1 apakah sama? Sama. Oke, sama ya, benar ya, jawabannya itu adalah 36. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, berapa peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya 7? Karena tadi udah kelompok 2, sekarang kelompok 1. Tadi Siti mau jawab? Mau jawab nggak nomor 2? Mau ibu. Ya. Itu 1/6. 1 per berapa? 1/6. 1/6. Kenapa 1/6? Boleh dituliskan Siti, coba jawabannya. Siti. Di situ aja. Oke, coba silakan dijelaskan dulu sih, karena tadi didapat dari tabel penjumlahan itu kan NA itu 6 ya, yaitu 6 sama 1, 5 sama 2, 4 sama 3, 3 sama 4, 2 sama 5, dan 1 sama 6. Nah, terus NS-nya itu ialah totalnya maka 36. Terus peluangnya maka NA per NS yaitu 6 per 36. Lalu kita sama-sama bagikan maka 1/6. Kalau kelompok 2 sama nggak jawabannya? Sama. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Siti. Peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya 7 adalah 1/6. Oke, sekarang LKPD-nya dikumpul dulu ya.
kita sudah melakukan diskusi, sekarang Ibu mau mengecek pemahaman kalian secara individu. Jadi Ibu akan memberikan soal sebagai evaluasi, silakan dikerjakan masing-masing ya. Jangan diskusi. Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Udah selesai? Ada yang mengalami kesulitan nggak dari kerjanya? Tidak. Bentar ya, dicek dulu jawaban kalian. Oh, ternyata masih ada yang kurang tepat ya jawabannya. Kalau gitu, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Silakan kalian buka dulu halaman 231 yang nomor 1 ya. Oh ya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Silakan Randy. Jadi Ibu, menurut kesimpulannya Ibu, itu cara menghitung peluang tadi itu secara teoritis. Biasanya membagi banyaknya kejadian dengan banyaknya box sampel itu. Ada lagi? Oh, Amel ya, silakan. Jadi untuk penentuan ruang sampel itu dapat menggunakan tabel, diagram Zohor, dan mendaftar seluruh kemungkinan kejadian. Oke. Benar ya jawaban kalian semua tadi. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah aktif pada hari ini. Oke. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi terkait peluang empiris. Jadi silakan dipelajari di rumah. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, karena tadi kita memulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.